Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam akhlak. Jumpa lagi dalam Plantation Leadership Development Program tahap pertama sesi ketiga ini. Dalam video sesi ketiga ini, saya akan menyampaikan topik mengenai strategi fungsional bidang SDM, keuangan, pemasaran, dan produksi operasi. Oke, langsung saja sobat-sobat Plantation dan pemirsa semua. Kita masuk ke topik pertama, yaitu strategi fungsional SDM. Strategi manajemen memiliki tingkatan dari atas ke bawah, yaitu strategi level korporat, strategi level bisnis, dan strategi fungsional. Strategi korporat yaitu visi dan misi korporat dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran korporat sehingga kita dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret dan logo dari apa yang kita hendak capai. Di strategi level bisnis atau istilahnya strategi basic unit (SBU) diperkenankan untuk membangun visi dan misinya sendiri selama itu sesuai dengan visi dan misi korporat. Di strategi level fungsional disusun dan mengacu dengan pada strategi bisnis ataupun strategi korporat. Tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan sehingga kelak strategi korporat dan bisnis akan mendapat dukungan yang optimal dari pengelolaan sumber daya dalam masing-masing fungsi manajemen. 4 strategi korporat utama yaitu growth strategi. Perusahaan memutuskan untuk membangun dan mengembangkan portofolio dengan melakukan intensifikasi ataupun diversifikasi usaha. Yang kedua adalah stability strategi. Perusahaan memutuskan untuk mempertahankan bisnis, tidak membesarkan, tidak menciutkan. Yang dapat dilakukan adalah melakukan pause untuk membenahi internal guna bersiap melakukan lompatan pertumbuhan, fokus mengejar profit, tidak melakukan perubahan strategi apapun. Yang ketiga adalah retrenchment strategi, di mana perusahaan tidak menciutkan skala bisnis bahkan menutup suatu bisnis. Dan yang terakhir adalah combination strategi, strategi di mana tema menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk membangun daya saing bisnis dapat dilakukan dengan strategi alliance, joint venture maupun konsorsium. Berdasar strategi baik korporat, level bisnis maupun fungsional dan SDM memegang peranan vital untuk menunjang strategi tersebut. Beberapa strategi bidang SDM diantaranya adalah yang pertama, manpower planning, mempertimbangkan apakah perusahaan akan menambah jumlah SDM pada bidang-bidang vital, mempertahankan jumlah karyawan ataupun melakukan jumlah karyawan. Yang kedua adalah melakukan rekrutmen dan selection, rekrutan karyawan sesuai dengan kemampuan dan bidangnya dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Strategi-strategi bidang SDM berisiko terhadap karir dan kenyamanan karyawan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah konsep untuk memindahkan risiko tersebut. Salah satunya adalah yang disebut dengan work-life harmony, di mana konsep ini menyelaraskan antara kepentingan pribadi karyawan dengan kepentingan perusahaan. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu strategi fungsional keuangan. Fungsi manajemen keuangan menurut Rianto tahun 2011. Yang pertama adalah fungsi penggunaan atau pengalokasian dana, keputusan investasi ataupun pemilihan alternatif investasi. Keputusan terhadap aktif apa yang akan dikelola perusahaan. Keputusan investasi merupakan hal yang paling penting karena keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Manajer keuangan bersama manajer lainnya di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemetaan aset menjadi tanggung jawab bersama. Yang kedua, fungsi perolehan dana, pendanaan ataupun pemilihan alternatif pendanaan, financing decision. Keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk biaya investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk biaya investasi tersebut dapat berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang maupun modal sendiri. Yang kedua adalah keputusan struktur modal, yaitu penetapan pertimbangan pembelanjaan yang terbaik. Tujuan dilakukannya fungsional keuangan adalah pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk jangka pendek itu memaksimalkan laba dan setelah jangka panjang memaksimalkan nilai saham. Yang kedua, melancarkan operasional perusahaan. Yang ketiga adalah menjaga kontinuitas bisnis atau business continuity, yaitu untuk memperoleh dan mengalirkan dana. Bagaimana sobat Plantas dan pemirsa semua, cukup jelas? Kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu tentang strategi fungsional bidang pemasaran. Definisi pemasaran sesuai American Marketing Association yaitu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan pendistribusian gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi individu dan organisasi.
Manajemen pemasaran adalah usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengawasi serta mengendalikan kegiatan pemasaran. Elemen-elemen inti dalam pemasaran yaitu ada dua, yaitu yang pertama adalah pasar. Pasar adalah sekelompok individu atau organisasi yang dipuaskan yang istilah daya beli dan mampu membelanjakan daya beli tersebut. Di sini ada konsekuensi adanya munculnya pasar konsumen dan pasar industri. Segmentasi pasar yaitu kumpulan besar dari pasar yang memiliki kesamaan keinginan daya beli, lokasi geografis, dan sikap pembelian. Pemasar akan memperhatikan hal berikut agar segmentasi pasar bermanfaat. Yang pertama adalah measurable, yang kedua adalah substansial, yang ketiga adalah accessible, yang keempat adalah differentiable, dan yang kelima adalah actionable. Elemen inti yang kedua adalah perilaku pasar. Perilaku pasar mencerminkan perilaku individu yang berada dalam kelompok tersebut. Terdapat 5 peran yang terlibat dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama adalah inisiator, pemberi saran. Influencer adalah yang memberikan pengaruh atas keputusan pembelian. Desainer adalah yang memutuskan untuk membeli suatu barang ataupun jasa. Buyer adalah pembeli barang atau jasa, dan user adalah pengguna barang atau jasa. Oke, kita lanjutkan ke topik terakhir, yaitu tentang strategi fungsional produksi dan operasi. Manajemen operasi diartikan sebagai desain operasi dan peningkatan sistem yang menciptakan dan memberikan produk dan layanan utama perusahaan dari hulu ke hilir. Strategi fungsional operasi terdapat 10 hal yang harus dicermati. Yang pertama adalah quality. Di dalam quality ini ada harapan dari customer, quality system design, quality measures, dan standards. Yang kedua adalah produk. Apakah produk ini bisa disesuaikan atau di-customize ataukah sudah mulai produk yang standar. Yang ketiga ada supply chain, rantai pasok. Apakah pemasok barang bahan baku, apakah vendor tunggal ataukah bagaimana sistem pendistribusiannya, itu harus diperhatikan. Yang keempat adalah labor, tenaga kerja. Tenaga kerjanya apakah tenaga kerja khusus ataupun tenaga kerja yang multiple scale. Yang kelima adalah maintenance. Maintenance yang di sini adalah maintenance apakah yang maintenance yang diperlukan atau preventif yang bicara rutin seperti preventive maintenance. Yang keenam adalah layout. Yang ketujuh adalah inventory, penyimpanan. Yang kedelapan adalah proses. Yang kesembilan adalah scheduling, penjadwalan, dan yang terakhir adalah location. Apakah lokasi kita dekat dengan supplier ataukah dekat dengan customer. Demikian yang bisa saya sampaikan di video ketiga mengenai strategi fungsional bidang SDM, keuangan, pemasaran, produksi, dan operasi. Semoga bermanfaat bagi sobat Planters dan pemirsa semua. Terima kasih dan mohon masukannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.